Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mini project pengantar proses stokastik yang beranggotakan saya sendiri, Zahira Syawafiza dengan NIM 16221008 dan anggota saya. Saya Rizal Tazania 16221004. Saya Nurul Mahmuda dengan NIM 16221007. Saya Zia Putri dengan NIM 16221012. Saya Firsa Kalvin NIM 16221015. Saya Nanda Kirana Paindan, NIM 16221036. Oke, izinkan saya melanjutkan. Untuk yang pertama itu ada soal bahwa seorang tukang cukur mempunyai tempat usaha dengan hanya 2 kursi cukur. Para pelanggan datang ke tempat usahanya berdasarkan proses potion dengan laju 3 orang per jam. Pelanggan yang datang dan menemui ada kursi kosong akan duduk di kursi tersebut sampai kemudian dia dilayani oleh tukang cukur. Pelanggan yang menemui kedua kursi terisi akan segera meninggalkan tempat tukang cukur tersebut. Waktu pelayanan untuk seorang pelanggan berdistribusi eksponensial dengan min 1/4 jam. Untuk pertanyaan pertama, tentukan rata-rata jumlah pelanggan di tempat usaha tukang cukur tersebut. Bisa kita lihat diagram laju transisinya, itu lambdanya bernilai 3 dan meannya itu bernilai 4. Mungkin kita bisa lanjut. Dari soal, kita bisa menentukan state-nya itu ada 3. Yang pertama, state 0, di mana tidak ada pelanggan yang dilayani, maupun yang sedang mengantri, artinya 2 kursi kosong. Terus juga step 1 ada pelanggan yang sedang dilayani tapi tidak ada yang mengantri, artinya 1 kursi terisi di tempat cukurnya. Terus ada step 2 di mana ada pelanggan yang sedang dilayani mengantri, artinya kedua kursi penuh. Nah, ini tadi dari diagramnya kita bisa lihat lambda dan meannya itu sama untuk setiap state kejadiannya. Kita masuk ke jawaban untuk A. Dari soal kita bisa tahu kalau misalkan sistemnya itu berupa sistem yang terbatas, karena kalau misalkan dua kursi terpenuhi, maka pelanggan akan meninggalkan tempat. Maka dari itu, M-nya di sini bernilai 2, kayak gitu. Nah, untuk melihat rata-rata jumlah pelanggan di sistem, kita bisa melihat dari sifat stasioner probabilitas peluang keadaannya itu, di mana peluangnya tidak sama dengan 0. Jika keadaannya 0, maka artinya tidak ada pelanggan di sistem dan tidak masuk ke perhitungan jumlah pelanggan yang datang ke sistem itu. Kita mulai perhitungan set 0, di sini ada mu P1 sama dengan lambda 0 P0. Kenapa bisa begitu? Itu karena dilihat dari diagramnya, kalau misalkan balik mu 1 P probabilitas 1 itu sama aja dengan lambda 0 sama P0, karena sama-sama 3 dan 4 gitu. Nah, di sini kita tinggal substitusi mi 1 sama lambda 0-nya 4 sama 3. Terus di situ kita bisa dapat probabilitasnya P1 sama dengan 3/4 P0 atau P0 sama dengan 4/3 P1. Lanjut kita perhitungan probabilitas state 1 itu lambda 0, P0 ditambah mu 2, P2 sama dengan lambda 1, P1 ditambah mu 1 kali P1. Kita substitusi juga di situ lambda 0-nya 3, mu 2-nya 4, lambda 1-nya 3, mu 1-nya 4. Tinggal kita jumlahkan yang sama probabilitasnya. Terus untuk P1 tadi diketahui di atas itu nilainya 3/4 P0. Maka kita substitusikan sehingga kita memperoleh nilai P2 itu sama dengan 9/16 kali P0. Kita lanjut untuk menghitung probabilitas state 2. Di sini ada lambda 1 P1 ditambah mu 3 kali P3 sama dengan lambda 2 kali P2 ditambah mu 2 kali P2. Kita substitusi juga nilai yang P1 ke 3/4 P0, dan untuk P2 tadi juga udah kita hitung, kita substitusi juga. Nah, sehingga kita menghasilkan nilai P3 sama dengan 27/64 kali P0. Dari perhitungan kita itu, kita bisa memperoleh persamaan P0 sama dengan 4/3 P1, P1 sama dengan 3/4 P0, P2 sama dengan 9/16 kali P0, P3 sama dengan 27/64 kali P0. Nah, dari sini kita bisa
substitusi menggunakan persamaan stasioner, probabilitasnya itu sama dengan 1, sehingga kita memperoleh nilai P0-nya 16/37 setelah substitusi. Nah, karena kita ingin melihat jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, maka kita menggunakan yang ada pelanggannya saja dari step 1 dan step 2, yaitu P1, P2. Karena kalau step 0 artinya tidak ada pelanggan, sehingga di sini yang kita substitusi itu hanya P1 dan P2. Seperti itu. Nah, kenapa ini ada dikali 1? Itu karena distribusinya ada 1 pelanggan, dan dikali 2 ini kenapa? Karena kemungkinan 2 pelanggan tadi, 2 kursi terpenuhi. Maka dari itu kita kalikan sehingga rata-rata jumlah pelanggan di sistem kita peroleh itu 0,56. Tuh. Mungkin selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan. Lalu selanjutnya di sini tuh ada proporsi pelanggan yang datang saat sistem ada yang sedang dicukur namun masih ada kursi tunggu. P1 itu sama dengan 48 dibagi 148. Lalu P0 sama dengan 4/3 dikali 48 dibagi 144. Lalu didapatkan hasilnya 192/444. Proporsi pelanggan yang datang akhirnya dicukur 2 dibagi 448 dibagi 148 sama dengan 49728 dibagi 65712 sama dengan 0,7568. Selanjutnya untuk skenario jika kecepatan pelayanan 2 kali lipat lebih banyak. Di sini diketahui bahwa lambda-nya itu 3 dan minimnya itu 4 dengan kapasitas sistem adalah MM12. Nah, yang pertama untuk saat minggu sama dengan 4 orang per jam, di sini kita pertama-tama cari rho-nya dulu, di mana untuk mencari rho itu adalah lambda dibagi mu, di mana di sini lambdanya 3 dan mu-nya 4, sehingga didapatkan nilai rho-nya itu adalah 0,75. Lalu di sini kita cari P0. Untuk P0 ini rumusnya 1 dikurang rho dibagi 1 dikurang rho pangkat K plus 1. Dimana di sini bisa didapatkan hasilnya itu 0,432. Lalu untuk P2-nya di sini merupakan perkalian antara P0 dengan kuadrat rho-nya, di mana di sini dihasilkan nilainya itu 0,243. Lalu untuk proporsi pelanggan yang dilayani di sini 1 dikurang P2 atau sekitar 0,757 atau 75,7%. Lalu untuk saat mu sama dengan 8 orang per jam, di sini kita gunakan rho-nya itu dengan mu-nya 8. Jadi di sini lambda per mu nilainya itu 3 dibagi 8 atau 0,375. Lalu untuk mencari P0-nya rumusnya sama. Di sini dihasilkan nilainya 0,66. Dan untuk P2 juga rumusnya sama. Di sini dihasilkan nilainya 0,0928. Lalu untuk proporsi pelanggan yang dilayani di sini senilai 0,907 atau 90,7%. Jadi jika tukang cukur bekerja 2 kali lebih cepat, maka pendapatannya akan meningkat sekitar kurang lebih 15%. Oke, baik. Masuk ke soal yang ke nomor 6, yaitu terkait evaluasi kerugian di pompa bensin. Untuk soalnya itu, yaitu kedatangan mobil-mobil calon pelanggan ke suatu pompa bensin dengan satu pelayanan mengikuti proses Poisson dengan laju 1,5 per menit. Pompa bensin ini memiliki ruang yang terbatas sehingga mengantri mobil yang akan diisi bahan bakar. Selama masih ada tempat untuk mengantri, mobil tersebut akan memasuki pompa bensin dan mengantri untuk diisi bahan bakar.
Jika tidak, mobil-mobil tersebut akan segera meninggalkan pompa bensin dan pergi ke tempat pompa bensin yang lain. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengisi bahan bakar satu mobil adalah 1,35 menit. Setiap mobil yang tidak jadi mengisi bahan bakar di pompa bensin tersebut karena tidak menemukan tempat mengantri akan menyebabkan pemilik pompa bensin tersebut berkurang reputasinya. Manajer pompa bensin tersebut memperkirakan berkurangnya reputasi tersebut untuk satu mobil setara dengan kehilangan 10.000 pendapatan. Evaluasi ini biasanya besar kerugiannya akan akibat tertolak pelanggan ini jika tempat mengantri di pompa bensin tersebut memuat. Sini ada 3 pilihan. Untuk dari soal itu tuh diketahui untuk proses kedatangan mobilnya sendiri itu laju lambdanya itu sama dengan 1,5 mobil per menit. Baru untuk proses pelayanan pada saat pengisian bahan bakar, di mana rata-rata waktu pelayanannya itu 1,35 menit, maka laju lambdanya itu setara dengan 1 dibagi 1,35 yaitu 0,741 mobil per menit. Untuk sistem antriannya sendiri M1K, di mana waktu kedatangannya itu dia pakai distribusi Poisson, baru waktu pelayanannya pakai distribusi eksponensial. Nah, untuk probabilitas sistem penuhnya itu tuh rumusnya rho sama dengan lambda dibagi mu, di mana 1,5 dibagi 0,741 dan didapatkan 2,0243. Karena rho-nya lebih dari 1, maka sistem overload dan kita tetap bisa menggunakan rumus PK-nya yaitu P0 sama dengan 1 dikurang rho per 1 dikurang rho pangkat K tambah 1, di mana rho itu tidak sama dengan 1. Untuk PN-nya sendiri itu rumusnya rho pangkat N dikali dengan P0. Nah, ini untuk yang satu mobil sendiri itu sesuai dengan rumus sebelumnya, di mana dimasukin P0-nya itu 1 dikurang dengan 2,043 dibagi dengan 1 dikurangi 2,043 pangkat 2 itu dikarenakan satu K-nya itu 1 ditambah dengan 1 jadi pangkat 2. Terus didapatkan hasilnya itu 0,3307 dan P1-nya ini itu rumusnya rho 1 dikali P0 di mana 2,0243 dikali dengan 0,3307 didapatkan itu hasilnya 0,6694. Sehingga tuh penolakan pelanggannya tuh kerugiannya tuh setara dengan 0,664 atau kalau misalnya dalam per menitnya itu 1,0041 mobil per menit, sehingga tuh kerugiannya per menit pada satu mobil itu didapatin hasil dari 1,0041 dikali dengan 10.000 yaitu setara dengan 10.041. Selanjutnya, evaluasi bersama kerugian akibat tertolaknya pelanggan jika tempat mengantri di pompa bensin tersebut memuat 3 mobil. Di sini P0-nya rumusnya seperti yang disebutkan dulu tadi, sama saja 1 dikurang 2,0243 per 1 dikurang 2,0243 tapi diganti jadi pangkat 4 dan didapatkan hasilnya 0,0649. P3 karena ini merupakan 3 mobil, jadi P3 ini rumusnya rho pangkat 3 dikali P0 yang didapatkan hasilnya 0,5383 sehingga penolakan pelanggan atau kerugiannya yaitu 0,5383. Mobil ditolak per menit dikalikan 1,5 maka didapatkan hasil 0,8745 mobil per menit sehingga kerugian per menit pada 3 mobil dikalikan dengan 10.000 adalah sebesar 8.074.500 rupiah. Baik, soal
terakhir adalah evaluasi besarnya kerugian akibat tertolaknya pelanggan ini jika terdapat mengantri di pompa bensin tersebut memuat 5 mobil. Sama seperti rumus sebelumnya, di mana P0-nya itu sama dengan 1 dikurang dengan 2,243 dibagi dengan 1 dikurang 2,0243 pangkat 6 sama dengan minus 1,2021 minus 1,0243 dibagi dengan 1 dikurang 68,809 sehingga menghasilkan 0,0151. Kemudian untuk mendapatkan P5-nya sama dengan 2,0243 pangkat 5 dikali dengan P0 sehingga menghasilkan 0,5133 sehingga penolakan pelanggan atau kerugiannya adalah 0,5133. Kemudian mobil yang ditolak per menit itu dikalikan dengan 1,5 sehingga dihasilkan 0,76995 mobil per menit. Sehingga kerugian per menit pada 5 mobil yaitu 0,76995 dikali dengan 10.000 yaitu sama dengan 7.699,5 rupiah. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang lain dan itu saja mungkin penjelasan dari mini project mata kuliah pengantar proses stokastik dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.